Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang external flow di bidang marine engineering. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Disa Putra dengan NRP 50192411034 dan ini adalah partner saya. Dan saya Enrico Eleazar Ramanik dengan NRP 50192411116. Dan ini adalah penjelasan kami mengenai materi external flow pada bidang marine engineering. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja. Yang pertama ada pengertian external flow sendiri. Apa sih external flow itu? Jadi external flow adalah aliran fluida yang terjadi di sekitar permukaan luar suatu benda yang berada di dalam fluida tersebut. Asik nggak? Aliran ini mengalir secara bebas di sekitar benda dan sangat dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, orientasi benda, serta sifat fluida yang mengalir. Nah, kita udah tahu pengertiannya, masa kita nggak tahu ciri-cirinya sih? Jadi ciri-ciri external flow sendiri itu terjadi di luar benda padat, dapat mengalami boundary layer development, dapat mengalami inspiration dan wake formation di belakang benda, umumnya memiliki Reynolds number tinggi menyebabkan potensi aliran turbulen, dan dipengaruhi oleh bentuk serta orientasi benda terhadap arah aliran. Nah, kita sudah memahami secara singkat apa itu external flow, tapi kita belum tahu nih tujuannya buat apa. Jadi tujuan external flow sendiri yaitu untuk mengoptimalkan performa, efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem yang bergerak dalam fluida. Seru nggak sih? Terus aplikasinya apa aja di bidang marine? Jadi aplikasi yang ada pada bidang marine adalah seperti di lambung kapal, propeller kapal, kapal selam, dan superstructure. Yang pertama di lambung kapal. Aliran laut yang terjadi di sekitar permukaan luar lambung kapal saat kapal bergerak di permukaan atau di bawah permukaan laut. Nah, aliran ini merupakan contoh nyata dari aliran eksternal karena fluida mengalir bebas di sekitar bentuk benda, tidak dibatasi saluran. Nah, jadi di sekitar kapal nanti bakal ada alirannya, aliran air bebas. Gitu, guys. Kemudian pengaruh external flow pada kapal. Yang pertama ada gaya hambat atau yang biasa disebut dengan drag ya. Yaitu menentukan berapa besar energi yang dibutuhkan kapal untuk melaju. Kemudian ada efisiensi propulsi, yaitu semakin efisien bentuk lambung, semakin sedikit energi yang terbuang. Kemudian stabilitas dan manuver, yaitu pola aliran mengaruhi kestabilan kapal dan respon terhadap kemudi. Yang keempat ada desain hidrodinamis. External flow menjadi dasar untuk merancang bentuk lambung agar tahan gelombang dan arus. Nah, kemudian tadi sudah dari lambung kapal ya. Sekarang kita lanjut ke propeller kapal. Propeller berputar di dalam air dan setiap bilanya membentuk sudut terhadap arah aliran fluida. Ketika propeller berputar, ia menyebabkan perubahan tekanan di sekitar bila menciptakan gaya dorong yang mendorong kapal ke depan. Aliran air di sekitar propeller ini adalah contoh nyata dari external flow. Jadi gitu guys, kita bisa lihat di gambarnya juga ya ini. Jadi nanti bakalan kayak gitu prosesnya. Kemudian fenomena external flow pada propeller. Yang pertama ada lapisan batas atau yang biasa disebut boundary layer terbentuk di permukaan bila propeller memengaruhi distribusi tekanan dan gaya geser. Kemudian ada lift and drag pada bila propeller seperti airfoil menghasilkan gaya angkat yang diarahkan ke belakang. Kemudian drag adalah gaya tahanan yang berlawanan arah dengan rotasi. Maaf guys ya, ini kita kurang lancar ya guys. Kemudian yang ketiga ada wake interaction. Propeller bekerja di belakang lambung kapal, jadi aliran air yang masuk sudah terganggu disebut wake. Kemudian ada kavitasi, terjadi saat tekanan lokal turun di bawah tekanan uap air, menyebabkan terbentuknya gelembung yang bisa merusak bila. Sangat tergantung pada bentuk aliran eksternal
di sekitar bila gitu guys. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada contoh pengaplikasian external flow lainnya, yaitu superstructure. Superstructure adalah bagian struktur kapal yang berada di atas main deck atau geladok utama. Contohnya itu anjungan kapal, kabin kru, cerobong asap, tower pada kapal selam, dan dek kontainer atas. Itu pada kapal kargo. Nah, superstructure ini secara langsung berinteraksi dengan aliran udara atau angin selama kapal berlayar. Nah, hal itu yang menyebabkan superstructure dapat terkena external flow dari fluida yang berupa udara. Lalu, terdapat beberapa pengaruh external flow pada superstructure. Yang pertama itu gaya angin. Superstructure dapat mengalami gaya tekan dan hisap akibat aliran udara, mempengaruhi kestabilan kapal, terutama kapal tinggi atau ringan seperti kapal kontainer yang kosong. Lalu ada hambatan tambahan seperti air resistant atau aerodrag. Superstructure menambah total drag kapal, meskipun kecil dibanding hambatan air, tapi signifikan pada kapal cepat. Lalu ada stabilitas lateral, yaitu tekanan angin asimetris bisa menyebabkan kapal miring atau berputar arah. Lalu ada kebisingan dan getaran. Aliran turbulen dan separasi bisa menyebabkan vibrasi dan suara angin, terutama pada struktur tajam atau pipa terbuka. Lalu ada beberapa fenomena external flow pada superstructure. Itu yang pertama ada lapisan batas udara. Nah, lapisan batas udara ini terbentuk di sepanjang permukaan superstructure. Ia bisa berubah dari laminar ke turbulen tergantung kecepatan angin dan bentuk strukturnya. Lalu ada separation dan wake, di mana sudut tajam atau bentuk tumpul menyebabkan pemisahan aliran udara yang membentuk wake di belakang superstructure. Wake menciptakan tekanan negatif yang bisa menghisap udara dan meningkatkan drag. Lalu yang ketiga itu ada vortex shading. Pada struktur silinder atau seperti cerobong, terjadi pelepasan pusaran secara periodik. Bisa menimbulkan resonansi atau getaran struktur. Nah, dikarenakan adanya external flow, hal itu menyebabkan desain-desain dari superstructure itu dibagi ke dalam berbagai jenis dan tujuannya masing-masing. Bisa dilihat dari tabelnya ini. Seperti contoh satu itu sudut miring atau melengkung. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi separasi aliran dan drag. Dan bisa dilihat contoh yang lainnya. Nah, lalu contoh pengaplikasian external flow yang lainnya itu ada kapal selam. External flow itu pada kapal selam adalah aliran air laut yang terjadi di sekitar badan kapal selam saat bergerak di bawah permukaan laut. Nah, karena kapal selam bergerak dalam fluida terbuka atau air laut dan tidak berada dalam saluran tertutup, maka aliran air di sekelilingnya tergolong sebagai aliran eksternal. Nah, mengapa external flow itu penting bagi kapal selam? Yaitu bertujuan untuk meminimalkan drag, di mana hal itu merupakan bahwa kapal selam membutuhkan bentuk ramping untuk mengurangi hambatan dan untuk menghemat energi. Begitu hampir mirip dengan bentuk lambung kapal ya, untuk menghemat energi. Lalu ada stabilitas dan kendali. Nah, pola aliran air memengaruhi kerja sirip kendali. Lalu yang ketiga itu ada mereduksi kebisingan, di mana aliran turbulen menyebabkan suara yang penting dalam operasi siluman. Lalu yang terakhir ada performa propulasi, di mana external flow memengaruhi distribusi tekanan masuk ke propeller atau pump jet. Lalu ada fenomena penting external flow pada kapal selam, yaitu yang pertama itu lapisan batas atau boundary layer, di mana hal ini terbentuk di sepanjang permukaan badan kapal. Dalam kecepatan tinggi, lapisan ini bisa bertransisi dari luminar ke turbulen. Lalu yang kedua itu ada pemisahan aliran atau flow separation, di mana hal ini dapat
terjadi di area transisi geometri seperti buritan atau fairing sensor, di mana menghasilkan wake yang meningkatkan drag dan menimbulkan kebisingan. Lalu yang terakhir itu ada wake atau jejak aliran, di mana wake ini berada di wilayah turbulen di belakang kapal. Wake yang besar menurunkan efisiensi propulsi dan dapat terdeteksi sonar musuh. Yang terakhir itu kami membuat kesimpulan di mana external flow ini sangat berpengaruh terhadap kinerja kapal secara keseluruhan. Nah, di mana dari beberapa contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa karena ada yang external flow, maka terbentuklah atau terbuatlah bentuk desain atau desain lambung kapal, desain superstructure maupun bentuk badan kapal selam yang berbeda-beda dan yang memiliki tujuan masing-masing. Sehingga dengan kita memahami external flow ini, kita dapat mengetahui dan dapat mendesain kapal yang lebih stabil, efisien, dan aman saat beroperasi di laut. Sekian penjelasan dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.